Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Teman-teman hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya di channel Al-Mufaddal Az-Zahri ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan melalui video-video yang telah lalu bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah pada video kali ini yang insya Allah juga akan memberikan manfaat buat diri saya sendiri khususnya dan buat pemirsa hadirin dimanapun Anda berada semuanya. Karena pembahasan kali ini saya akan membahas tentang satu bab dalam kitab fikih. Bab ini adalah bab pertama yang biasanya kita jumpai ketika pertama kali membuka kitab fikih. Apa itu pembahasan ini? Yakni kitabut thaharah, yakni pembahasan yang berkaitan dengan thaharah. Kita sering dengar istilah thaharah. Apa itu thaharah? Pada video ini saya akan membahas thaharah secara bahasa dan secara syariat Islam, sehingga kita bisa betul-betul memahami konsep thaharah yang diinginkan dalam agama Islam. Teman-teman, mulai saja thaharah secara bahasa. Apa itu? Di dalam kitab Taqriratus Sadidat yang disusun oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, yang mana juga beliau ringkas dari kajian-kajian bersama gurunya terkhusus ketika beliau belajar dengan Al-Habib Zain As-Sumit. Di situ beliau susun sebuah definisi mengenai thaharah secara bahasa. Apa itu? At-thaharah lughatan, thaharah secara bahasa an-nazafah wal khulus. Thaharah secara bahasa itu artinya adalah bersih dan murni. Jadi ketika sesuatu dianggap thaharah, maka di situ ada kebersihan dan ada kemurnian tanpa ada gangguan, kacauan dan kotoran-kotoran lain yang menempel di situ. Maksudnya adalah bersih dari berbagai macam kotoran. Ada kala thaharah itu hissiyah, ada kala thaharah itu ma'nawiyah. Thaharah secara hissiyah itu berarti sebagaimana orang bersih secara penglihatan jelas. Ketika orang itu bersih dalam penglihatan panca indera manusia, seperti bersihnya orang dari hadas, bersihnya orang dari kotoran-kotoran, bersihnya seseorang dari najis-najis, bersihnya pakaian kita, seragam kita, peci kita, sendal kita, tempat tinggal kita dari kotoran-kotoran, dari najis-najis. Ini secara bahasa. Yang dimaksud dengan thaharah secara ma'nawiyah, yakni bersihnya sesuatu dari penyakit hati. Ya, bersihnya seseorang dari penyakit hati. Semisal riya. Ya, ini penyakit hati yang luar biasa, yang ganas. Ketika seseorang beribadah, namun di dalam hatinya ada riya, kepengen dilihat sama orang lain, kepengen dipuji sama orang lain, maka ini adalah kotor hatinya, tidak bersih. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit riya. Riya itu sendiri apa? Kata Fudail bin Iyad, beliau mengatakan tarkul amal li ajlin nas riya. Orang yang meninggalkan amal, tidak beribadah, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau membaca Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya, karena manusia. Barangkali kita sering mendengar ungkapan, saya belum mau sholat karena takut dibilang alim, saya belum mau sholat karena takut dibilang sok suci, sok soleh, sok hijrah.
Saya belum mau membaca Al-Quran karena takut dibilang orang sudah berubah sekarang ya, sudah alim sekarang ya. Itu semua pujian-pujian yang barangkali sebagian orang dapat mencegahnya untuk melaksanakan amal ibadah. Ini yang namanya riya, kata Fudail bin Iyad. Tetapi al-amalu li ajlin nas syirkul khafi. Orang yang beramal karena manusia itu namanya syirik. Syirik khafi artinya syirik yang ringan. Meskipun ringan, kita berusaha menghindari riya yang seperti ini. Barangkali yang sering muncul dalam hati kita adalah kita beramal tuh karena manusia. Na'udzubillah min dzalik. Kita sholat ingin dilihat sama orang lain. Kita baca Al-Quran kepengen disanjung-sanjung sama orang lain. Kita kepengen bersedekah supaya dibilang orang dermawan, orang baik, penyantun anak yatim, penyantun fuqara masakin. Kita kepengen berbuat amal soleh lainnya, berjilbab, mengganti pola hidup kita supaya dibilang hijrah sama orang. Padahal banyak masalah-masalah yang lain yang membuat kita hal menjadi seperti itu. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari beramal karena manusia ataupun meninggalkan amal karena manusia. Semuanya tidak ada yang baik. Pokoknya kita beramal dan beribadah semata-mata karena Allah, berpuasa karena Allah, membaca Al-Quran karena Allah, bersedekah karena Allah, silaturahmi karena Allah, salat karena Allah, dan lain sebagainya semata-mata karena Allah. Kalau bisa kita semuanya rahasiakan tanpa satu orang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika kita punya penyakit riya, berarti ada kotoran hati yang muncul dalam hati kita. Berarti hati kita belum taharah. Contoh yang lain adalah ujub. Ujub ini merasa diri hebat, merasa diri ini paling baik, paling benar. Ini juga sifat atau penyakit hati yang sering ada dalam hati kita. Ketika kita sudah istiqomah ibadah, kadang muncul bisikan-bisikan dalam hati kita mengatakan apa? Kamu ini udah luar biasa, sholat udah istiqomah 5 waktu. Kamu ini hebat daripada orang itu. Orang itu nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, auratnya terbuka. Kamu udah baik, nggak pernah buka aurat. Sholat udah istiqomah, baca Al-Quran, udah sering hafal Quran, udah banyak, peci putih kemana-mana, pakai jilbab dan sebagainya macamnya. Udah merasa paling baik. Ada kala ujub dalam urusan ibadah kita kepada Allah, ada kala ujub karena yang lain. Saya ini paling hebat nih, saya ini paling pintar, saya ini paling tinggi jabatannya di sini, saya paling berhak, saya ini. Harusnya kita punya hati itu harus dijaga. Bagaimana kita menanamkan rasa dalam hati kita bahwa kita yang paling jelek di muka bumi, kita yang paling hina di muka bumi ini. Bukan sebaliknya, kita merasa kita yang paling benar, kita yang paling hebat, kita yang paling luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah ujub. Meskipun dalam urusan ibadah, mentang-mentang semalam tahajud, bangun jam 12 malam, nggak tidur lagi, sholat semalam suntuk sampai subuh, baca Al-Quran, zikir, semuanya diamalin. Pagi-pagi petantang petenteng, lalu ngomong dalam hatinya sekalipun, apalagi sampai ngomong sama orang lain, udah riya. Kalau dalam hatinya aja ngomong, merasa ya saya lebih baik dari orang ini nggak subuh, saya lebih baik melihat orang nggak pakai jilbab, buka aurat, merasa dia ini orang belum apa-apa dibandingkan dengan saya. Di hati ini adalah penyakit ujub yang harus kita hindari, kita jauhi. Ini adalah kotoran hati. Kalau ini ada dalam hati kita, maka hati kita belum taharah. Contoh yang lain juga takabur. Takabur itu menolak kebenaran, sombong bahasanya. Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Ketika kita punya harta lebih, kita meremehkan orang-orang miskin. Kita menganggap rendah orang miskin, orang yang meminta-minta. Padahal kita dianjurkan dalam syariat kita ya, untuk saling berbagi dengan sesama, tidak menghina yang lain, merasa diri kita ini belum ada apa-apanya.
harta yang Allah berikan kepada kita hanya titipan. Harusnya seperti itu yang ada pada diri kita sebagai seseorang yang beragama Islam. Semoga Allah mudahkan kita untuk menghilangkan penyakit tersebut. Di antara penyakit hati lainnya atau kotoran yang dalam hati kita itu muncul adalah terkadang ada rasa hasud, iri. Walaupun sebetulnya ada yang sejenis dengan ini, tapi hal ini adalah positif. Apa itu? Ghibthah. Ghibthah ini sama, iri juga. Tetapi ini iri ketika orang berbuat baik. Namun tidak ada rasa kepengen untuk menjelakakan orang ini. Hasad ini penyakit yang luar biasa juga. Na'udzubillah min zalik. Ketika kita melihat orang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tetangga kita beli mobil, teman sebaya kita punya jabatan ini, punya pekerjaan ini, penghasilan seperti ini, semuanya kita belum apa-apa. Lantas iri dan punya keinginan untuk mencelakakannya. Dan punya hati yang gak senang dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ini iri yang disebut hasad. Tetapi ada kala ghibthah, iri juga. Tetapi iri kepada orang kaya raya namun dermawan, sehingga kita tuh kepengen seperti mereka. Andaikan kita kaya, diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga pengen seperti mereka. Atau iri kepada orang alim yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengamalkan ilmunya kemudian juga membagikan ilmunya kepada orang lain. Semoga kita termasuk orang-orang yang iri kepada orang tersebut. Jika perlu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mendapatkan nikmat rezeki berlebih, ilmu yang tinggi dan bisa mengamalkan ilmu tersebut. Rezeki yang lebih dan bisa menginfak dan mensedekahkan harta-harta kita itu. Amin ya rabbal alamin. Namun jika rasa iri, hasad ini yang negatif, kemudian riya, kemudian ujub, takabur ada dalam hati kita, maka secara maknawi kita ini belum suci. Jadi orang sering mengatakan istilah suci. Barangkali juga dia merasakan paling suci ketika melihat orang na'udzubillah terjatuh dalam lembah zina. Dia merasa dirinya udah paling suci dibandingkan dengan orang yang tersentuh dunia perzinahan. Na'udzubillah. Namun ketahuilah, kalau dalam hati Anda masih ada riya, ujub, sombong, maka Anda nggak kalah kotornya dibandingkan dengan orang lain. Maka tentunya itu sesekali atau bahkan sering atau bahkan saat ini kita ada rasa itu. Lihat orang dapat nikmat, pangkatnya naik, jabatannya naik, penghasilannya meningkat, punya rumah, punya mobil, punya kedudukan, punya hal ini sebagainya, kita merasa ingin kita yang berada di situ, dia nggak layak berada di situ, kita yang berhak, kita yang lebih baik di situ. Hati-hati, kita punya hati yang kotor. Na'udzubillah min. Nah, namun pembahasan pada kali ini itu adalah toharoh secara syariat. Apa toharoh secara syariat? Yakni sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi, yang dikutip oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad As-Sigaf dalam kitab Taqiyyatus Sadidat. Beliau mengatakan raf'ul hadas, disebut taharah itu adalah raf'ul hadas au izalatun najas au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Raf'ul hadas itu apa? Raf'ul hadas itu seperti orang berwuduk atau seperti orang yang mandi. Itu raf'ul hadas. Orang yang berhadas kecil maka dia wajib berwuduk. Orang yang berhadas besar maka dia wajib mandi. Ini namanya adalah raf'ul hadas. Ketika buang hajat atau buang angin itu hadas kecil. Maka cara menghilangkan hadas adalah dengan berwuduk. Ketika mohon maaf keluar mani, kemudian berhubungan suami istri, kemudian wanita yang haid, nifas dan wiladah, semuanya
wajib mandi. Ini untuk menghilangkan hadas mereka. Ini yang disebut dengan toharoh, suci. Kemudian toharoh juga izalatun najis. Izalatun najis itu seperti apa? Seperti orang beristinja dengan air. Orang beristinja ketika habis buang air kecil ataupun buang air besar, maka untuk menghilangkan najisnya dengan beristinja. Untuk menghilangkan hadasnya dengan berwudu. Nah, sekarang menghilangkan najis. Selain dari istinja, misalnya orang mencuci baju karena bajunya terkena najis, maka dicuci dengan cara-cara tertentu dengan melihat itu najis mukhaffafah atau mutawassithah atau mughallazah. Ketiga najis ini memiliki tata cara tersendiri dalam membersihkannya. Kemudian disebut juga taharah ma fi makna raf'il hadas, sesuatu atau pekerjaan yang semakna dengan menghilangkan hadas. Misalnya apa? Tayamum. Orang tayamum itu juga disebut taharah, tapi hanya membolehkan dia melaksanakan sesuatu yang dibutuhkan oleh dengan bertayamum, seperti membaca Al-Quran, kemudian sholat dan lain sebagainya. Ketika nggak ada air, maka dia wajib tayamum. Dia berhadas sebelumnya, maka dia wajib bertayamum. Nah, hadasnya gimana? Hadasnya belum terangkat. Nah, hadasnya masih ada. Namun dapat kebolehan dan izin lah istilahnya untuk melaksanakan sholat sunnah, sholat wajib, i'tikaf di masjid misalnya, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Atau juga seperti orang yang punya penyakit beser ya. Penyakit beser itu penyakit orang yang buang air terus menerus tanpa bisa dia tahan. Mohon maaf ya, ini penyakit yang dawamul hadas, terus ada hadas dia, nggak bisa dihilangkan. Maka bagaimana cara ketika mau sholat? Salah satunya dia harus ketika mau sholat dia harus berwudu. Itu semakna dengan raf'ul hadas, maknanya saja, atau hanya berbentuk menghilangkan hadas, tapi hadasnya masih tetap ada. Atau semakna dengan menghilangkan najis, seperti orang yang beristinja dengan batu, najisnya masih ada, tidak sekuat orang beristinja dengan air. Orang beristinja dengan air, najisnya memang hilang. Orang yang beristinja dengan batu, najisnya masih tetap ada, walaupun kotoran yang jelasnya sudah dihilangkan. Karena bekas daripada najis itu masih tetap ada. Atau yang bentuknya menghilangkan hadas, ya. Bentuknya menghilangkan hadas, seperti orang mandi sunnah. Mandi sunnah itu kan pekerjaannya sama dengan orang mandi wajib. Orang mandi wajib dia mengangkat hadas besar, tapi ketika dia mandi sunnah, maka dia itu sama pekerjaannya dengan mandi wajib, tapi dia nggak ada hadas yang diangkat. Ini hanya bentuknya saja seperti mengangkat hadas. Atau seperti orang yang memperbaharui wudhu, dia masih punya wudhu ya, dan wudhunya sudah digunakan dan belum batal wudhunya, dia mau wudhu lagi, tajdidul wudhu atau mujaddadul wudhu, maka ini namanya masih bagian daripada taharah. Atau orang yang membasuh basuhan kedua ketika berwudhu, basuhan ketiga, basuhan kaki kedua, ketiga, itu juga bagian daripada taharah. Karena mereka ini tidak mengangkat hadas. Kenapa? Karena memang mereka lagi nggak berhadas, hanya bentuknya saja berbentuk atau pekerjaannya serupa dengan mengangkat hadas, begitu. Atau disebut juga taharah itu ma'ala surati izalatin najas, sesuatu pekerjaan yang bentuknya seperti menghilangkan najis, seperti ghuslis tsaniyah wa tsalisah fi izalatin najas, seperti orang yang membersihkan najis pada basuhan kedua dan basuhan ketiganya. Ketika basuhan pertama udah hilang najisnya, misalnya ada najis mutawassithah ya,
ketika dia sudah hilangkan najisnya, terus dia diguyurkan dengan air. Guyuran pertama sudah hilang najisnya. Dah. Dia mau mengguyurkan lagi dengan air, boleh. Ini namanya basuhan kedua atau basuhan ketiga. Nah, basuhan kedua dan basuhan ketiga ini perbuatannya sama dengan basuhan pertama, surahnya sama dengan izalatun najas. Ini termasuk bagian dari pembahasan at-thaharah. Hadirin dimanapun saudara-saudara berada, itu definisi secara rinci tentang thaharah. Ini definisi yang dikemukakan oleh Imam Nawawi. Mungkin imam-imam yang lain banyak dengan definisi masing-masing. Kemudian maqasidut thaharah, ashkaluha, bentuk thaharah itu apa saja? Arba'atun, 4. Pertama wudu, ada bab-babnya. Nanti insya Allah kalau nggak ada halangan, kalau ada waktu saya akan bahas juga. Kemudian wusul, yaitu mandi. Kemudian tayamum, yaitu bertayamum. Wa izalatun najasah, yaitu menghilangkan najis. Ini maqasidut thaharah. Kemudian wasailut thaharah, sarana yang digunakan untuk bersuci apa saja? Al-ma, pertama air. At-turab, kedua tanah, debu. Ya, kalau al-ma ini kana tahuran mutlaqan, ya, tanah air yang suci secara mutlak. Kemudian turab juga adalah tanah yang suci, kemudian yang murni, nggak dicampur sama debu, sama semisal tepung, atau juga nggak dicampur semisal bedak dan lain sebagainya. Kemudian ada biru, istilah bahasa yang sering kami gunakan di pondok itu adalah proses menyamak, ya, sama begitu. Untuk bahasa kerennya coba dirujuk kepada buku-buku yang lain. Kemudian hajar al-istinja, yaitu hajar, batu, ketika orang ingin beristinja. Namun syaratnya adalah qali'an, ya, qali'an jamidan tahiran ghairu muhtaram. Artinya apa? Batu yang dapat mengangkat hadas, najis, kemudian apa? Yang jamid, yang keras, kemudian tahir, yang suci, ghairu muhtaram, yang tidak dimuliakan. Semisal apa? Makanan meskipun keras, maka nggak boleh digunakan untuk sebagai batu hajar istinja. Hajar yang dimaksud ini tidak mesti batu, ya, selain dari batu pun bisa. Yang penting sifatnya adalah keras dan bisa mengangkat hadas dan bisa dan suci, kemudian nggak dimuliakan. Semisal makanan tadi, termasuk tulang meskipun keras nggak boleh, karena dia bagian makanan. Makanan siapa? Kata ulama, makanan jin. Maka untuk kita bisa berbagi kepada jin kita yang saudara-saudara kita sesama Islam, maka dianjurkan kita membuang tulang tersebut dengan tangan kanan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim ke sebelah kanan. Maka insya Allah kita bersedekah tulang makanan kepada jin sesama muslim, insya Allah, ya. Maka itu bab taharah kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Nanti teman-teman yang punya pengalaman lebih atau penjelasan yang lebih bisa komen di bawah ini, atau yang punya pertanyaan tentang pembahasan kita kali ini silahkan juga komen di bawah ini, atau yang punya rekomendasi tentang apa yang perlu kita bahas, yang perlu saya buat videonya, silahkan teman-teman rekomendasikan di kolom komentar, ya. Terima kasih telah mengikuti video ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.